أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan materi belajar ilmu hadis ringkas dari kitab Al-Mandhumah Al-Baiquniyah yang telah disusun oleh Syekh Thaha bin Muhammad Al-Baiquni. Dan kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang al-hadis ad-dha'if, ya, hadis dha'if. Yang akan kita bahas insyaallah adalah yang pertama tentang definisi hadis dhaif, kemudian yang kedua tentang sebab-sebab hadis dhaif, ya, apa saja yang menyebabkan hadis itu lemah, dhaif, ya. Kemudian contoh-contoh hadis dhaif. Taib, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hadis dilihat dari qabul warad, diterima atau ditolaknya suatu hadis, itu terbagi menjadi tiga, ya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis ad-dhaif. Hadis sahih dan hasan sudah kita bahas, maka kita bahas hadis dhaif atau hadis lemah. Taib, definisi hadis dhaif, kata Al-Alamah Al-Baiquni, beliau mengatakan, ya, wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsamun kuthur, ya. Wa kullu ma, dan setiap hadis yang an dari rutbatil husni, derajat hadis hasan, qasur, dia kurang, ya, kurang dari derajat hadis hasan, fahuwa, maka dia adalah ad-dha'if, hadis dha'if, wa huwa aqsamun kuthur, dan dia banyak macamnya, ya, kuthur banyak, aksam macamnya atau pembagiannya. Taib, wa kullu ma, ya, setiap hadis yang qasur, kurang dari derajat atau dari tingkatan hadis hasan, ya, fahuwa, maka itulah atau dialah hadis dhaif, wa huwa, dan dia aksamun kuthur, banyak macamnya, ya. Jadi ini penjelasan dari pengarang Al-Baiquniyah bahwa hadis dhaif itu adalah hadis yang kurang dari tingkatan hadis hasan, ya. Apabila kurang dari level hasan, ya, maka dia adalah menjadi hadis dhaif atau hadis lemah. Taib, kalau kita narasikan, maka ad-dhaif, hadis dhaif adalah ma lam yajma syurutul hasan bifaqdi syartin min syurutihi, ya, hadis yang tidak mengumpulkan syarat-syarat hadis hasan dengan luputnya satu syarat atau lebih, ya, min syurutihi, dari syarat-syaratnya. Jadi kalau tidak mencukupi atau mengumpulkan syarat-syarat hadis hasan, maka dia turun menjadi hadis dhaif, ya. Taib, kalau kita gambarkan, maka seperti ini, ya, bahwa hadis yang paling tinggi adalah al-hadisus sahih, ya, hadis yang sahih ini derajat paling tinggi, ya, maka dia adalah hadis yang makbul, diterima. Nah, kalau misalnya ada syarat hadis sahih yang kurang, ya, kalau dia turun maka bisa menjadi hasan, ya. Kalau misalnya rawi itu hafalannya tidak sekuat para rawi sahih, maka dia turun menjadi hadis hasan, ya. Dan hadis hasan ini adalah hadis yang makbul juga, ya, hadis yang diterima, ya, bisa jadi rujukan dalam dalil syariat. Nah, kalau kurang dari derajat hadis hasan, ya, ada syarat-syarat pada hadis hasan yang tidak terpenuhi, maka dia turun menjadi hadis dhaif, ya, hadis lemah, yang mana hadis lemah ini adalah mardud, ya, ditolak, ya, artinya tidak bisa menjadi rujukan, ya, dalam hukum-hukum agama, ya.
Taib. Nah, sebab-sebab hadis dhaif apa saja yang menjadi sebab hadis menjadi dhaif atau lemah? Taib. Banyak sebab ya yang menjadikan hadis itu menjadi lemah, tetapi semuanya akan bermuara kepada dua sebab. Pertama adalah saktun fil isnad, terputus pada sanad. Yang kedua adalah ta'nun fir rawi, ada celaan pada rawi. Seluruh hadis sebab lemahnya akan kembali kepada dua sebab yang induk ini, ya. Taib, asbabu dhafil hadis ada dua ya, secara umum ya, induknya ada dua. Saktun fil isnad, terputusnya pada sanad, ta'nun fir rawi, celaan pada rawi, ya. Taib, saktun fil isnad artinya terputus pada sanad hadis. Ini akan memiliki beberapa tipe hadis atau kategori hadis. Ada al-mu'allaq, ya, ada hadis al-mursal, ada hadis al-mu'dal, ada hadis al-munqati, al-mudallas, al-mursal, al-khafi. Insyaallah nanti kita akan bahas dari kitab al-Baiquniyah ini, ya, Mandhumah Baiquniyah ini. Tapi semua ini adalah nama-nama atau istilah hadis lemah yang disebabkan oleh saktun fil isnad, terputusnya pada sanad, ya, sanadnya tidak tersambung. Taib, adapun ta'nun fir rawi, ya, hadis lemah dhaif karena ada celaan pada rawi hadis. Ini ada beberapa celaan, ya, dan kemudian memiliki hadis khusus disebabkan sebab tersebut, ya. Kita sebutkan di sini, misalnya rawi hadis pendusta, maka hadisnya disebut maudhu, ya. Jadi kalau ada pada sanad hadis itu ada rawi dan dia adalah pendusta rawi ini, maka hadisnya menjadi lemah dan hadisnya disebut maudhu, hadis palsu, ya. Kemudian sebab celaan yang lain, misalnya rawi hadis tertuduh berdusta dalam hadis, ya, misalnya dia sering berdusta dalam kehidupan sehari-harinya misalnya, ya, maka dia tertuduh berdusta dalam hadis. Nah, maka hadisnya menjadi lemah dan hadisnya disebut matruk, ya. Kemudian sebab yang lain, rawi hadis waham, terkecoh, ya, hafalannya ada yang salah dalam menyampaikan hadis, ya, maka hadis disebut muallal, ya, hadis lemah disebut muallal. Kemudian rawi hadis lupa atau salah dalam menyampaikan hadis, disebut hadis mungkar, ya. Kalau berselisih dengan yang lebih banyak atau yang rawi yang lebih banyak atau rawi yang lebih terpercaya. Kemudian juga rawi menyelisihi rawi siqah yang lain. Nah, di sini menyebabkan tipe-tipe hadis, ya, yang lain seperti hadis syad, ya. Kemudian juga hadis mudraj, ya, kemudian hadis maklub, kemudian hadis mudtarib, ya, dan hadis musahhaf. Insyaallah ini juga akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah taala. Nah, ini hanya contoh, ya, bahwa yang menyebabkan hadis itu menjadi lemah diantaranya adalah karena ada celaan pada rawi, ya. Apakah celaan itu dari sisi agama, bahwa dia pendusta atau tertuduh berdusta, atau dari dobetnya, hafalannya, ya, banyak salah, banyak lupa dan lain sebagainya. Taib. Nah, ini asbab dhafil hadis, ya, ada dua tadi, dan masing-masing sebab itu memiliki tipe-tipe hadis lemah yang berbeda, ya. Ta'nun fir rawi misalnya, ya, ada hadis, ya, maudhu, al-matruk, asyad, ya, al-muallal, al-munkar, al-mudraj, al-maqlub, al-mudtarib, ya. Ini semua hadis lemah yang disebabkan lemahnya adalah ada celaan pada rawi, ya, pendusta atau tertuduh berdusta, atau dia hafalannya menyelisihi rawi yang lebih terpercaya dan sebagainya, ya. Kemudian juga al-musahhaf, ya, al-musahhaf. Taib. Kemudian disebabkan oleh terputusnya sanad, itu ada tipe-tipe hadis, ada al-mu'allaq, ada al-mursal, al-mu'dal, al-munqati,
al-mudallas, al-mursal, al-khafi. Ya. Ini hadis-hadis lemah yang disebabkan lemahnya adalah karena saktun fil isnad, ada terputus pada sanad. Tapi ini gambaran ya, gambaran saja. Gambaran hadis dhaif karena sanad terputus. Ya, gambaran sanad terputus. Misalnya ada sanad ya. Taib sahibul kitab misalnya Imam Tirmidzi ya, atau Imam Abu Dawud yang memiliki dan mengumpulkan hadis-hadis dalam suatu kitab. Ya, misalnya sahibul kitab mengambil hadis dari rawi, rawi mengambil rawi sebelumnya, kemudian dari rawi tabi'i. Ya, tabi'i ini adalah orang yang bertemu sahabat dan tidak bertemu Nabi. Nah, maka kalau tabi'i ini langsung menyandarkan hadis kepada Nabi SAW, berarti sanadnya tidak tersambung, ya, alias terputus, ya, karena ada ya satu generasi yang ditinggalkan, ya, ada tobakoh yang namanya tobakoh, ya, yang ditinggalkan, tidak disebut, ya, karena tabi'i itu orang yang bertemu sahabat, tidak bertemu Nabi, tapi tabi'i ini langsung menyandarkan hadis kepada Nabi SAW tanpa menyebutkan sahabat. Nah, maka ini adalah sanad yang terputus. Ya, jadi ada tobakoh, ada generasi yang dihilangkan, yang menjadi mata rantai hadis. Ya. Baik. Contoh yang lain, ya, karena sanad terputus masih, ya, sahibul kitab mengambil hadis dari rawi sebelumnya, kemudian rawi ini mengambil dari tabi'ut tabi'i. Tabi'ut tabi'i ini adalah orang yang bertemu tabi'i, ya, tidak bertemu sahabat. Karena yang bertemu sahabat adalah tabi'i, ya, tabi'in. Nah, maka kalau tabi'ut tabi'i dia langsung menyandarkan hadis kepada sahabat, nah maka ini sanadnya terputus. Ya. Karena tobakoh di sini berarti dia hilangkan. Ya, ini sanad tidak tersambung atau terputus, ya, karena menghilangkan salah satu tobakoh atau generasi atau mata rantai hadis. Ya, jadi yang dihilangkan adalah tabi'i. Ya. Taib. Gambaran hadis dhaif karena celaan pada rawi. Ya, misalnya kita gambarkan ada sanad seperti ini. Ya, pengarang kita mengambil hadis dari rawi sebelumnya, kemudian rawi dari rawi sebelumnya sampai ke Nabi SAW. Tapi setelah dicek ternyata ada rawi yang tertuduh atau ada celaan pada rawi, kadzab. Ya, rawi ini pendusta. Nah, maka otomatis hadis ini menjadi hadis yang lemah, ya, karena ada rawi yang kadzab, pendusta. Contoh yang lain, ya, ya, misalnya dari sisi sanad ya tersambung, misalnya dohirnya tersambung, tapi setelah dicek, misalnya ternyata ada rawi yang muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta, atau dhaif, ya, su'ul hifdi, lemah dan hafalannya buruk. Nah, maka otomatis hadis ini menjadi lemah, ya, karena ada rawi yang celak, ya, ada celak pada rawi tersebut, ya, dusta atau juga dhaif atau hafalannya lemah. Ya, ini gambaran, ya, sanad terputus, ya, atau juga celaan pada rawi, ya. Taib, contoh hadis dhaif, ya, al-misal al-hadis dhaif, contoh hadis dhaif. Nah, contoh yang pertama, ya, kita ambil dari Sunan At-Tirmidzi, ya. Qala At-Tirmidzi rahimallahu taala haddatsana Bishr ibn Muad al-Aqdi al-Basri qala haddatsana Ayyub bin Waqid al-Kufi an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu, ya, man nazala ala qaumin fala yasumanna tatawuan illa biidnihim. Ya, man nazala, barang siapa yang mampir ala qaumin pada
segolongan orang, maka hendaknya dia tidak berpuasa sunnah, ya, illa biidnihim, kecuali dengan izin mereka. Ya, nah ini hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 789. Beliau berkata ini adalah hadis mungkar, artinya hadis lemah. Ya, Al-Albani mengatakan dhaif jiddan, hadis ini lemah sekali. Nah, kita lihat, kita gambarkan sanadnya, ya. Ya, Nabi SAW, ya. Taib. Jadi Imam Tirmidzi itu mengambil hadis dari Bishr ibn Mu'ad. Bishr bin Mu'ad mengambil dari Ayub dari Hisham bin Urwah bin Zubair, ya, dari Aisyah. Ya, kemudian Aisyah mendengar dari Nabi SAW. Nah, kita lihat para perawinya, ya, bagaimana kondisi para perawinya. Aisyah seorang sahabat wanita yang mulia, kemudian Urwah itu seorang tabi'in, ya, siqah faqih masyhur, ya, kemudian Hisham siqah, ya. Kemudian Bishr bin Mu'ad, ya, saduq, ya, orang yang jujur. Tirmidzi imam. Ya, di sini yang bermasalah adalah Ayyub bin Waqid al-Kufi. Ya, ternyata rawi ini adalah matruk, ya, orang yang ditinggalkan, wahin, ya, sangat parah, ya, hafalannya. Ya, jadi hadis ini menjadi lemah karena ada Ayyub bin Waqid al-Kufi, ya, yang dia rawi yang tercela dari sisi hafalannya, orang yang ditinggalkan dan sangat lemah, ya, sangat parah hafalannya. Maka hadis ini adalah menjadi hadis yang lemah. Taib, ini contoh yang pertama, ya. Kemudian contoh yang kedua, ya, kita ambil dari Ibnu Majah, ya. Qala Ibnu Majah rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnul Musaffa, haddatsana Baqiyah, haddatsani Thawr ibn Yazid an Salih ibn Yahya ibn al-Miqdam ibn Ma'di Karib an abihi an jaddihi an Khalid ibn al-Walid qala, ya, bahwa beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil khayli wal bighal wal hamir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari, ya, makan daging kuda, wal bighal, ya, dan bighal, wal hamir, dan keledai. Ya, ini dalam hadis ini dilarang, ya, kuda, ya, bighal, dan juga hamir, ya. Taib, ini riwayat Ibnu Majah nomor 3198. Kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi, ulama sepakat akan lemahnya hadis ini. Ya, jadi para ulama itu sepakat bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Kita lihat sanadnya. Ya. Taib, Ibn Majah beliau mengambil hadis dari Muhammad ibn Musaffa, ya, Muhammad ibn Musaffa dari Baqiyah, yaitu Ibn Walid, Baqiyah dari Thawr, ya, Thawr dari Saleh dari bapaknya, ya, Yahya, kemudian Yahya itu dari bapaknya, ya, Al-Miqdam ibn Ma'di Karib dari Khalid bin Walid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi bagaimana kondisi para perawinya? Khalid bin Walid itu sahabi, ya, sahabat yang mulia, Saifullah, ya, Al-Maslul. Kemudian, ya, Al-Miqdam juga seorang sahabi. Nah, kemudian Thawr ini siqah sabat, ya, wafat tahun 150 Hijriah. Ya, kemudian Muhammad ibn Musaffa saduq lahu awham, jujur tapi memiliki beberapa kesalahan. Ya. Nah, ternyata ada beberapa rawi yang bermasalah di sini. Ibnu Majah imam, ya. Ternyata Baqiyah, ya, saduq kasirut tadlis, jujur tapi banyak melakukan tadlis, ya, seperti menipu, ya, tadlis, ya, nanti ada pembahasan mudallas, ya, hadis mudallas. Kemudian juga Saleh bin Yahya ini rawi yang ada celaan padanya, bahwa layin, ya, lemah, ya, layin itu lemah dari sisi hafalannya, tidak kuat, ya, yang hidup di
zaman sigharit tabi'in, ya. Ya masa para tabi'in kecil, ya. Kemudian juga yang bermasalah dalam hadis ini adalah bapak dari Saleh, yaitu Yahya ibnul Miqdam. Ya, orang ini tidak dikenal, mastur, ya, tertutup, ya, tidak dikenal. Nah, maka dengan sebab-sebab ini, ya, ada rawi mastur, ya, tidak diketahui siapa dia, tidak dikenal. Ada rawi lain, hafalannya sangat, ya, lemah, kemudian juga banyak melakukan tadlis. Nah, maka hadis ini menjadi hadis yang lemah, ya. Taib. Contoh yang ketiga, kita ambil dari Abu Daud tapi pada kitab Marosil, ya. Jadi hadis yang kita sebutkan ini adalah contoh hadis dhaif mursal. Imam Abu Daud mengatakan hadatsana Sulaiman ibn Dawud hadatsana Ibnu Wahab akhbarana Haywah Ibnu Shuraih an Salim ibn Ghailan an Yazid bin Abi Habib anna Rasulullah sallam marra ala imra'ataini tusalliyan. Ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua perempuan yang sedang salat, maka beliau bersabda, "Idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ard, fa innal mar'a laysat fi dzalika karrajul." Apabila kalian sujud, maka ya, dumma ba'dal lahm, angkatlah, ya, sebagian daging, ya, maksudnya badan, ya, ilal ard, ke tanah, fa innal mar'ah laysat fi dzalika karrajul, karena sesungguhnya wanita dalam hal tersebut tidaklah seperti laki-laki, ya. Taib, ya. Nah, ini Marosil Abi Daud, ya, disebutkan riwayatnya oleh Abu Daud dalam kitab Marosil nomor 84. Taib, kita lihat sanadnya. Taib, Abu Dawud itu mengambil hadis dari Sulaiman, kemudian Sulaiman dari Ibn Wahab, kemudian Ibn Wahab dari Haywah, ya, Salim bin Ghailan, ya, kemudian Salim dari Yazid. Nah, Yazid ini seorang tabi'in, ya, tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia langsung sandarkan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Yazid itu adalah tabi'i thiqah, seorang tabi'i yang terpercaya, ya. Kemudian Salim laisa bihi bas, tidak ada masalah, ya. Kemudian Haywa siqah sabat, Sulaiman siqah, Abu Daud imam, Ibn Wahab juga siqah hafid. Nah, masalah dalam hadis ini adalah bahwa seorang tabi'in dia langsung menyandarkan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah ma'ruf bahwa tabi'in tidak bertemu Nabi tetapi bertemu sahabat, maka sanadnya ini menjadi terputus, ya, dan hadisnya tidak sahih, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah sedikit pengetahuan kita, ya, tentang ilmu al-hadis, ya. Wallahu taala a'lam.